Kalau kemarin kita udah gencar bahas mouse kantoran, maka di video kali ini kita akan bahas sebuah mouse gaming dengan harga yang memang masih tergolong reasonable, dengan spek dan juga fitur yang masih tergolong mumpuni. Dan oleh karena itu, kali ini Pical mau bahas sebuah wireless gaming mouse dengan harga hanya di bawah 100.000 aja. Walaupun harganya murah meriah, tapi tetap aja, brand satu ini memang selalu buat produk yang memiliki keunggulan menarik, tapi juga masih nggak kaleng-kaleng gitu ya. Kira-kira sebagus apa produknya? Kita akan coba lihat sama-sama. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pical, dan seperti yang udah Pical spill tadi, bahwa kali ini kita akan bahas sebuah mouse gaming dari Digital Alliance, yaitu Digital Alliance AirFalco Wireless Mouse. Dan seperti biasa pembahasannya nanti, Pical akan bahas mulai dari packaging, isi paket penjualan, desain, fitur, dan juga mouse-nya gimana, hingga bagaimana feeling-nya pemakaian kita selama beberapa minggu pakai mouse ini. Jadi simak terus videonya dan kita mulai reviewnya. Masuk dari sisi packaging, maka kotak kemasannya ini hadir dengan dua kombinasi warna, yaitu hitam dan juga orange di sisi kiri dan juga kanan. Nanti nggak lupa dibarengi dengan gambar serta logo dari produknya itu sendiri. Sementara kalau dilihat dari sisi depan, ini terdapat penampakan mouse-nya beserta dengan logo DA dan teks DA AirFalco serta sederet fitur dari mouse ini. Beranjak ke sisi kanan dan juga kirinya, lagi-lagi nanti di sini ditemukan teks DA AirFalco dan juga sederet fitur yang tercetak secara vertikal. Sementara pada sisi atas hanya ada logo tempelan stiker barcode dan selebihnya sih polos banget. Nah, paling yang rame tuh terakhir di sisi belakangnya aja, karena di sini terlihat sangat informatif, di mana kita akan melihat penampakan produk, logo DA, spesifikasi produk, fitur, informasi lengkap dari akun sosial medianya DA, serta keterangan tambahan dari mouse itu sendiri. Nah, setelah kita ngomongin kotak, kita akan lanjut aja deh, langsung bongkar isi paket penjualannya. Pical sih nggak berharap banyak, karena biasanya ya gitu-gitu aja gitu ya. Dan bener aja, di mana nanti terdapat sebuah unit mouse yang diikuti dengan kabel USB Type-A kepada USB Type-C sepanjang 82 cm, serta kertas garansi dan juga user manual dari mouse ini. Simple banget kan isi kotaknya? Nggak ada apa-apa yang terlalu menarik menurut Pical di dalam paket penjualannya. Nah, kita mending masuk langsung ke bagian desain, di mana Digital Alliance menyediakan sebenarnya 3 varian warna, yaitu yang pertama hitam, kedua kayak biru dongker gitu, dan yang ketiga adalah putih. Namun varian yang kita pilih untuk kali ini itu adalah varian yang memang paling sering dipromot di websitenya ataupun di IG-nya Digital Alliance, yaitu yang warna biru nih. Dan seperti yang teman-teman lihat, bahwa wireless gaming mouse ini hadir mempergunakan warna biru yang dikombinasikan dengan warna hitam pada logo Digital Alliance-nya. Secara tampilan sih ini simple dengan mengedepankan sisi elegan dari mouse itu sendiri. Karena memang nggak ada sudut tajam ataupun lekukan yang berlebihan pada body mouse-nya. Bahkan kalau Pical lihat-lihat sih ya, mouse ini bisa selain cocok dipakai buat game, malahan mouse ini juga cocok buat dipakai ngantor. Dan memang bener aja, Pical pakai ini buat pakai kerja kantoran. Dan kalau dilihat ke sekeliling bodinya, nanti di sisi atas hanya terdapat tombol klik kiri dan juga klik kanan dengan scroll wheel di bagian tengah yang dibarengi dengan LED indikator di tengah bodinya. Serta nggak ketinggalan juga ada logo DA kecil yang sayangnya nggak dilengkapi dengan lampu RGB LED di bagian dalamnya. Aduh, gimana ini harusnya? Mouse gaming tuh harus RGB LED ya kan? Tapi makanya bisa jadi berpikir, ini jangan-jangan mouse kantoran yang yaudah nih masuk gaming aja gitu. Lalu di sisi kiri nanti terdapat tombol next dan juga previous ya, seperti biasa untuk typical mouse productivity, sementara di sisi kanan tidak terdapat tombol apa-apa. Dan kalau kita beralih ke bagian depan dari mouse-nya, nanti di sini terdapat sebuah port USB Type-C sebagai tempat untuk recharge dari mouse-nya. Pical jujur lebih suka sih mouse model yang rechargeable begini. Karena dengan begitu kita nggak perlu pusing-pusing amat soal baterai mouse-nya. Terakhir untuk sisi bawah mouse, di sini nanti kita akan menemukan sebuah optical sensor, logo Digital Alliance, tombol on dan juga off, tombol DPI, 3 LED indikator sebagai penunjuk tipe koneksi yang sedang digunakan, dan juga 3 pad silikon berwarna hitam yang menjaga pergerakan mouse agar lebih enak waktu kita geser-geser mouse-nya ini. Oh ya, nanti di sisi bawah ini juga terjadi tempat untuk bernaungnya penyimpanan dongle dari mouse-nya. Jadi kalau kita selesai pakai, ya jangan lupa dimasukin lagi ke bagian dalam, biar nggak hilang. Kalau hilang, bingung nanti teman-teman nyari penggantinya. Lebih lanjut untuk dimensinya sendiri, wireless gaming mouse ini memiliki dimensi yaitu 11,9 dikali 6,2 cm dengan ketebalan 3,8 cm dan bobot di 83 gram. Dilihat dari dimensinya, mouse ini tuh terlihat compact dan memang punya bobot yang tergolong ringan. Hal ini bisa terjadi karena bentuk yang memang nggak terlalu bongsor serta penggunaan material plastik yang melekat di sekujur bodinya. Dan untuk feeling pemakaian sih ya
mixed bag sih. Ada beberapa mungkin yang lebih suka mouse-nya berat gitu ya untuk nge-gaming. Tapi menurut Pichel ini lebih cocok buat kita yang mungkin nyaman pakai mouse-mouse ringan. Di tangan Pichel pun ini oke lah, dan pas banget saat Pichel genggam. Sehingga nggak perlu khawatir kayak agak pegel di bagian atas tangan gini kalau misalnya kita main game berlama-lama. Memang secara konsep juga mouse ini tuh sebenarnya memiliki desain ambidextrous. Walaupun ujung-ujungnya agak terganggu oleh karena peletakan tombol next dan juga previous yang ada di sebelah kiri tadi. Ya, tombol di klik kirinya itu aja jadinya agak mengganggu gitu. Nah, masuk ke bagian fitur, maka sebagai wireless gaming mouse gitu ya, Digital Alliance Air Falco wireless mouse ini dilengkapi nanti dengan optical sensor yang memiliki 3 tingkatan DPI, mulai dari 800 hingga ke 3200 DPI. Nanti teman-teman bisa setting via tombol DPI yang ada di bagian bawah mouse. Nanti dia akan bergerak dari 800, 1600 hingga ke 3200. Sementara untuk pulling rate sendiri, maka mouse ini memiliki pulling rate yang berbeda untuk tiap koneksi. Yaitu yang pertama, dia pakai 125 Hz pulling rate-nya untuk koneksi Bluetooth, serta 250 Hz untuk wireless 2,4 GHz atau menggunakan dongle-nya. Dan untuk kecepatan maksimumnya pun, sensornya ini punya maximum tracking speed sebesar 30 IPS dengan akselerasi yang support hingga ke 10G. Dan untuk soal akurasi dan sensitivitasnya, maka mouse ini Pichel udah bilang cukup lah ya. Cukup makan lah, standar. Karena menurut Pichel dia nggak menuntut akan DPI yang tinggi-tinggi amat. Udah memadai lah. Tapi yang perlu Pichel ingatkan, kalau mouse ini tuh masih menggunakan optical sensor, sehingga ini nggak sefleksibel dia yang mouse udah menggunakan laser. Dan akhirnya berakibat kita nggak bisa pakai di aneka bidang. Jadi mau nggak mau sebisa mungkin hindari bidang kaca ataupun semacam bahan yang reflektif sebagai alas dari mouse ini. Kalau Pichel sih mau nggak mau mending pakai mousepad aja, ya kan? Pichel udah pernah bahas juga tuh dari Digital Alliance. Boleh kali Digital Alliance endorse nih, udah banyak deh kali ini produk-produknya. Nice. Dan untuk fitur unggulan dari wireless mouse ini sendiri sebenarnya Pichel bisa bilang ada di konektivitasnya. Di mana dia bisa digunakan di maksimum 3 device yang berbeda karena mouse ini menggunakan triple wireless connection. Yaitu yang pertama 2,4 GHz wireless device dengan interface RF USB tipe A. Dan yang kedua, dia bisa pakai koneksi Bluetooth, di mana dia bisa di-pairing kepada 2 device yang berbeda. Fleksibel banget kan? Dan kalau teman-teman tanya mouse ini sudah support kepada operating system apa aja, maka waktu kita tes, dia support kepada Windows, kepada smartphone, ataupun bahkan sampai kepada macOS. Jadi untuk segala jenis device harusnya nggak ada masalah. Kalau Pichel coba tes sih kepada beberapa device, contohnya kayak handphone, laptop, ataupun PC, ini more or less simple banget. Kita cuma tinggal cukup aktifin Bluetooth aja, dan kita pairing dengan nama yang tuh Bluetooth BT 5.1. Maka secara otomatis Bluetooth-nya ini akan terkoneksi dan kita langsung bisa pakai mouse-nya. Jadi di sini Pichel mengapresiasi gimana Digital Alliance menghadirkan multi-device support kepada mouse-mouse productivity seperti ini. Karena ini akan sangat banyak membantu sekali. Walaupun ini bukan productivity ya, gaming ya. Harusnya Rubix nih makin banyak nih harus pakai yang kayak gini nih. Lebih lanjut untuk ngelihat switch mouse-nya, maka Pichel bongkar nih body mouse-nya itu sendiri. Dan nanti teman-teman kalau teman-teman lihat nih sendiri ya, di dalam mouse-nya ini nanti dilengkapi dengan switch dari Huano yang diklaim mampu bertahan hingga 5 juta klik. Sementara untuk tombol next dan previous dan juga tombol-tombol lainnya, ini masing-masing menggunakan switch membran. Jadi ini Pichel harus apresiasi lagi karena ada beberapa yang kayak Rubix malahan dia balik kan gitu ya. Yang tengahnya membran, yang ininya switch Huano gitu atau switch yang lain. Jadi ini bagus lah. Dan untuk feeling switch Huano-nya memang terasa clicky dan suara kliknya tadi seperti yang Pichel bilang terdengar mungkin agak sedikit mengganggu buat beberapa orang yang mungkin suka ketenangan. Tapi masih acceptable sih menurut Pichel. Dan nggak sampai kita ditimpukin sama orang di sebelah kita lah kalau kita pakai buat kantor pun. Oke. Dan buat Pichel sih wireless gaming mouse bertipe clicky gini gimana ya, memang sangat enak sih dipakai. Karena feedbacknya berasa kita udah lagi nge-game tuh kita klik, itu berasa kita udah pencet gitu. Ya udah deh, daripada teman-teman penasaran, berikut ini deh suara feedback klik dari mouse-nya. Check this out. Sementara lebih lanjut, untuk fitur pendukung seperti software ataupun aplikasi tambahan sayangnya tidak disediakan untuk mouse ini. Sehingga untuk kita bisa koneksi ataupun pairing mouse ini, ataupun kita otak-atik, itu kita nggak bisa menggunakan aplikasinya. Fitur-fitur seperti makro ataupun pengaturan lainnya udah deh, nggak usah berharap ada. Karena nggak ada juga aplikasinya apa-apa gitu kan. Jadi mau ngomong kita hanya ada pengaturan manual aja lewat tombol yang kayak tadi, contohnya tombol DPI ataupun juga tombol koneksinya. Nah, sementara itu di sisi baterai, di mana untuk baterai mouse gaming ini nanti memiliki kapasitas baterai 500 mAh.
yang katanya diklaim sanggup bertahan hingga 3 minggu pemakaian nonstop. Ya sejauh ini untuk kapasitasnya memang bukan yang terlama ya. Ada yang mungkin sampai berbulan-bulan ya, kita nggak tahu juga benar atau enggak gitu ya. Karena ada beberapa mouse wireless gaming yang Pichel review tuh katanya sanggup sampai berbulan-bulan gitu ya. Tapi menurut Pichel durabilitas ini udah oke lah. Lagian juga kalau kita lowbat kan gampang, tinggal kita charge aja. Dan nanti untuk pengisian baterainya kita bisa menggunakan kabel USB Type-C kepada USB Type-A yang tadi sudah Pichel bahas di bagian desain dan juga isi paket penjualan. Dan nanti saat baterai dalam pengecasan akan ditandai dengan lampu yang menyala berwarna putih secara bergantian pada indikator di sisi atas dari mouse-nya. Tapi ya gitu, karena memang tidak ada aplikasi pendukung, jadi mau nggak mau kita cuma bisa mengandalkan indikator yang ada sih buat kayak mau ngisi ataupun udah mau habis baterainya, ya cuma tinggal ngandalin itu doang. Overall, menurut pribadi Pichel, mouse Digital Alliance Air Falco Wireless Mouse ini merupakan sebuah mouse buat teman-teman yang lagi pengen nyoba nyari wireless gaming mouse dengan budget minim tapi fitur dan juga durability-nya bisa teman-teman andalkan. Kalau buat Pichel sih secara tampilan memang ini bukan mouse gaming yang gahar, yang punya tajam-tajam, tampilan mencolok gitu ya. Ini bukan lah, ini yang lebih kalem dan memang yang kayak udahlah gue nggak mau banyak gaya gitu ya ini. Dan memang bisa dibilang mouse ini diciptakan buat kita yang mengutamakan fungsi lah di kelasnya. Dan secara performa pun ini sudah mencukupi buat kita pakai main game maupun kita pakai sebagai daily driver buat kita bawa kantor, kampus, segala macam ini cocok. Tapi kalau teman-teman yang mungkin nggak begitu suka dengan suara kliki yang berisik, sayangnya memang ini masih berasa ya. Jadi ya kalau memang mau yang hening ya tinggal ambil yang ini, Rubix gitu ya. Pertimbangkanlah ini baik-baik sebelum membeli. Tadi kan Pichel udah kasih juga tuh contoh suaranya. Nah, yang menarik juga sebenarnya di sini adalah harganya. Karena mouse ini tuh dibanderol di harga 100 ribuan aja. Mantap kan harganya? Nggak bikin jebol kantong ya kan? 100 ribuan itu udahlah kayak ngajak pacar jalan-jalan ya kan, nongkrongnya 100 ribu habis. Jadi gimana? Tertarik nggak teman-teman? Kalau tertarik mending langsung bungkus aja ya kan? Nanti Pichel kasih linknya. Dan kalau mungkin ada teman-teman yang berminat dengan produknya atau mau cek produknya, semua link dan deskripsinya semua Pichel akan tulis di bagian bawah. Jangan lupa juga untuk like seru ini, plus kunjungi sosial media dari Pichel Techno dan Pichel Media Group seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan website kita yaitu pichelmediagroup.com. Serta kunjungi beberapa channel kita di bawah Pichel Media Group yaitu Pichel Main Game yang bahas game konsol, PMG Fams yang bahas vlog aktivitas Pichel dan keluarga, serta Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa pada subscribe ya guys. Jadi itu dia video kali ini. Thank you guys for watching. Until the next video. Bye-bye!